Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, lo pernah nggak ngerasa hidup itu kadang kayak lagi ngelup? Bangun pagi, mandi setengah sadar, nyari kaos yang nggak bau, motoran di jalan yang sama, ketemu orang yang sama, mampir warung yang sama, beli sarapan yang sama. Di kepala lo udah otomatis, jam segini macetnya di sini, jam segitu lampu merahnya lama, jam segini biasanya gue udah sampai gerbang pabrik. Hidup rasanya kayak mesin, dan justru karena itu, lo percaya satu hal, mesin itu bakal terus jalan. Pagi itu, di salah satu jalan industri yang kalau siang, panasnya bisa bikin orang pengen pindah planet. Suasananya sama kayak ribuan pagi sebelumnya. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bekasi, ada yang rumahnya di gang sempit tapi mimpinya pengen punya rumah yang gak kebanjiran tiap hujan. Motor bebek, motor metik, knalpotnya beda-beda tapi wajahnya mirip, capek yang udah jadi gaya hidup. Jaket tipis, helm yang udah baret, dan di hook motor ada bekal makan siang yang dibungkus rapet kayak harta karun. Di depan gerbang, ibu-ibu jualan nasi uduk, tempe orek, telur balado, sambal yang pedesnya nggak ngotak, minuman, kopi sachet yang kalau diminum bisa bikin mata lo melek tapi hati lo tetap cicilan. Mereka masih bercanda kecil. Bro, semalam begadang ya, muka lo kayak slip gaji. Yang lain ketawa. Ada yang ngomel tentang harga beras, ada yang ngebahas anaknya minta sepatu baru. Ada yang bilang, tenang, habis lebaran pasti lembur lagi. Kalimat-kalimat kecil buat bikin hari panjang terasa masih bisa ditaklukkan. Terus mereka sampai dan ada yang beda. Gerbangnya diam. Biasanya ada bunyi mesin, ada satpam yang teriak masuk baris. Ada bunyi kartu tap, ada peluit, ada suara orang ngatur parkir motor. Pagi itu nggak ada peluit. Nggak ada satpam yang biasanya jutek tapi kalau lo udah kenal ternyata baik. Nggak ada suara pabrik yang biasanya kayak jantung raksasa. Duk, 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 hidup. Yang ada cuma rantai, gembok, dan selembar kertas putih yang ditempel di pagar kayak surat putus yang ditulis buru-buru. Orang-orang berhenti. Motor-motor pelan-pelan ngerem, satu persatu. Ada yang masih nggak ngeh, masih ngira mungkin listrik mati. Mungkin shift diundur, mungkin ada inspeksi. Otak manusia itu lucu ya bro. Kalau ketemu sesuatu yang bikin takut, dia cari alasan yang paling masuk akal dulu, biar hati nggak langsung amjar. Sampai akhirnya ada yang baca keras-keras isi kertas itu. Dan suara di jalan industri itu mendadak berubah. Dari ramai jadi senyap. Dari bercanda jadi kosong. Dari ayo semangat jadi ini beneran. Di antara kerumunan itu ada satu orang yang matanya nggak kedip-kedip, kayak lagi nahan air mata, tapi gengsi. Namanya Siti. Umurnya 38. Dua anak. Suaminya narik ojek online, kadang dapat order banyak, kadang pulang bawa wajah promo lagi sepi. Siti kerja di pabrik sepatu. 12 tahun bro. 12 tahun itu bukan angka kecil. Itu artinya dia pernah ngerasain masa order numpuk, pernah ngerasain lembur sampai kaki kayak bukan kaki, pernah ngerasain bonus kecil tapi bikin senyum, pernah ngerasain THR yang dinanti kayak musim panen. Dia bukan tipe orang yang suka drama. Hidupnya udah cukup drama tanpa perlu ditambah. Pagi-pagi dia berangkat, malam balik, anak udah tidur, besok ulang lagi. Dan di tengah semua itu dia punya satu keyakinan, selama pabrik ini jalan, keluarganya masih bisa napas. Tapi hari itu, napasnya terasa ditahan. Siti mikir cepat, bukan soal sedih dulu. Otak buruh itu terlatih bro. Begitu ada masalah yang muncul bukan puisi, tapi kalkulator. Cicilan motor berapa? Kontrakan jatuh tempo kapan? Uang sekolah anak minggu depan? Beli gas? Beli susu? Beli kuota? Dan yang paling kejam BPJS yang selama ini numpang lewat perusahaan itu gimana? Lo bayangin ya, hidup lo itu kayak berdiri di atas papan yang dipaku. Paku-paku itu namanya gaji bulanan, tunjangan, lembur, asuransi, dan harapan kecil bahwa bulan depan masih ada. Terus ada orang datang, cabut paku paling besar, tanpa bilang-bilang. Papan lo goyang, dan semua orang di atasnya pura-pura kuat. Siti melangkah makin dekat ke gerbang. Dia ngeliat teman-temannya, ada yang langsung marah, teriak-teriak, tangan gemeteran, ada yang duduk di trotoar, tatap kosong, kayak baru diserang realita dari jarak dekat. Ada yang telepon suami, tapi suaranya nggak keluar. Ada yang nanya, ini beneran tutup? Minggu lalu gue masih lembur. Nah, ini bagian yang bikin orang gila. Minggu lalu masih lembur. Itu artinya mesin masih jalan, order masih ada, atau setidaknya perusahaan bikin kita percaya order masih ada. Terus sekarang tutup, kayak sihir hitam versi ekonomi. Kalau lo pikir ini kejadian satu pabrik doang, lo salah bro.
Ini bukan film sedih satu episode. Ini lebih kayak serial panjang yang tiap minggu ada plot twist baru. Dan penontonnya adalah orang-orang yang gak punya tombol skip. Di Bandung, ada pabrik tekstil yang dulu lampunya terang sampai malam, sekarang jam 7 udah gelap. Di Tangerang, pabrik sepatu yang biasanya buka lowongan mendadak maaf belum ada kebutuhan. Di Jawa Tengah, yang biasanya suara mesin jahit itu kayak musik latar hidup, mendadak satu lini berhenti. Dan tanda-tandanya tuh selalu sama, lembur hilang duluan. Shift dipotong pelan-pelan. Teman lo yang biasanya masuk tiba-tiba dirumahkan. Parkiran motor makin sepi, kayak habis hujan badai, padahal ini cuma hari biasa. Dan lo tahu yang paling nyebelin? Ini semua terjadi pelan-pelan, tapi juga bisa terjadi seketika. Jadi orang bingung, ini krisis apa bukan? Soalnya nggak ada ledakan, nggak ada headline bank runtuh, nggak ada adegan dramatis CEO nangis di TV. Yang ada cuma lampu pabrik mati satu demi satu. Kayak kota yang kehilangan bintang, tapi nggak ada yang teriak. Di sisi lain, ada Pak Arif, bukan buruh lain, tapi manajer produksi. Orang yang rambutnya udah mulai putih, tapi masih tiap hari mikirin target. Kalau buruh mikirin cicilan, Pak Arif mikirin dua hal yang sama-sama bikin insomnia, order, dan biaya. Pak Arif itu tipikal orang yang kalau ngomong nggak banyak bumbu, realistis. Dia pernah ngerasain masa brand luar negeri itu nelpon tiap minggu, minta tambah kapasitas, minta kirim lebih cepat. Tapi belakangan teleponnya beda. Isinya bukan tambah order, tapi potong harga. Pak, kita harus turun harga ya? Pasar lagi susah. Kalimat pasar lagi susah itu lucu. Yang susah siapa? Pasar atau yang kerja di dalamnya? Pak Arif ngeliat laporan permintaan dari Amerika dan Eropa turun naik kayak mood orang yang kebanyakan kopi. Ada inflasi, ada biaya hidup naik, orang sana juga mulai hemat belanja. Sepatu, bio, bisa ditunda. Kalau konsumen nunda, brand nunda order. Brand nunda order, pabrik di sini kebagian dinginnya. Dan ketika order turun, yang pertama diselamatin perusahaan itu bukan buruh. Yang diselamatin adalah arus kas. Pak Arif pernah bilang ke temannya sambil ngelihatin gudang, barang numpuk itu bukan tanda kaya, itu tanda panik. Karena barang numpuk artinya uang nyangkut. Uang nyangkut artinya gaji jadi pertanyaan. Dan di dunia manufaktur, pertanyaan paling menakutkan itu bukan kapan liburan, tapi gimana bayar bulan depan. Terus ada masalah yang selalu jadi bumbu pahit, biaya. Lo tahu nggak, perusahaan itu suka bilang kita keluarga. Tapi keluarga macam apa yang kalau biaya naik, langsung mikir siapa yang dipangkas. Upah minimum naik tiap tahun, dan dari sisi buruh wajar dong. Harga hidup nggak pernah turun. Sewa naik, makan naik, ongkos sekolah naik, semuanya naik. Kalau upah nggak naik, buruh disuruh makan apa? Makan motivasi? Tapi dari sisi pabrik, upah itu bukan cuma gaji. Ada tunjangan, ada iuran, ada asuransi, ada lembur, ada pesangon potensial. Satu orang itu bukan cuma angka gaji, tapi paket lengkap. Dan ketika pabrik bersaing dengan negara lain yang biayanya lebih murah, pertanyaannya jadi brutal. Kenapa gue harus produksi di sini kalau di sana lebih murah dan lebih tenang? Nah, tenang, ini kata kunci yang sering gak enak dibahas terang-terangan. Tenang artinya stabil. Tenang artinya produksi gak berhenti mendadak karena demo. Tenang artinya jadwal kapal gak kacau karena gerbang kawasan industri ditutup. Gue gak bilang demo itu salah ya bro. Kadang itu satu-satunya cara orang kecil didengar. Tapi di kepala pembeli global, demo itu diterjemahin simple. Risiko. Dan kalau ada yang namanya risiko, perusahaan besar itu refleksnya bukan ayo kita bantu. Refleksnya adalah ayo kita pindah. Lo bayangin pelanggan luar negeri itu kayak orang yang lagi pesan makanan lewat aplikasi. Kalau resto A sering batal, sering telat, sering driver susah cari alamat, lama-lama dia pindah ke resto B. Nggak peduli masakan A enak banget, dunia supply chain itu sekejam itu bro. Dan pabrik adalah resto yang nggak boleh telat karena telat satu kontainer bisa bikin satu musim rilis produk kacau. Di Bekasi Karawang lo pasti pernah lihat sendiri ketika gelombang aksi besar terjadi, jalanan penuh manusia, bendera, teriakan, spanduk. Dari sisi buruh, itu teriakan hidup. Dari sisi pengusaha, itu jam berdetak yang tiap detiknya punya harga. Dari sisi klien luar negeri, itu alarm, kalau begini terus, next order gua taruh di tempat lain. Dan tempat lain itu bukan imajinasi. Tempat lain itu nyata. Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja. Pabriknya bukan tiba-tiba muncul dari tanah kayak jamur, tapi investasi itu geser pelan-pelan.
Hari ini mereka buka lini kecil di negara lain. Besok tambah kapasitas. Lusa, yang di Indonesia tinggal sisa, yang bikin sakit hati, mesin-mesin itu nggak hilang. Mereka cuma pindah alamat, bangunan boleh ditinggal, brand tetap jalan. Sepatu tetap dijual, orang tetap belanja. Yang hilang cuma satu, pekerjaan yang dulu ngasih makan satu kampung. Siti pulang siang itu bukan cuma bawa badan, dia bawa sunyi. Di rumah kontrakan, anaknya nanya, "Bu, kok pulang cepat?" Pertanyaan polos kayak itu kadang lebih nusuk daripada tagihan. Siti ketawa kecil, tapi itu ketawa yang dipakai buat nutup retak. Dia jawab, "Libur dulu, Nak." Padahal di kepalanya kata libur itu punya bayangan yang menakutkan. Libur panjang tanpa gaji. Suaminya pulang sore, bawa 2 kantong plastik berisi gorengan. Dia coba jadi pahlawan kecil. "Makan dulu, Tih. Besok kita pikirin." Kalimat "besok kita pikirin" itu kayak mantra orang Indonesia tiap ketemu masalah. Besok. Besok, seakan-akan besok itu gudang solusi. Padahal kadang besok itu cuma versi lain dari hari ini, tapi lebih berat. Keesokan harinya, Siti mulai keliling cari kerja. Ini fase yang sering nggak kelihatan di berita. Berita suka fokus di angka puluhan ribu PHK, sekian pabrik tutup. Tapi berita jarang cerita bahwa setelah gerbang ditutup, manusia jadi pelari maraton tanpa garis finish. Siti datang ke pabrik lain. Satpamnya bilang, "Belum buka lowongan, Bu." Dia ke tempat lain. HR bilang, "Kami butuh yang umur maksimal 30. Siti senyum, bilang terima kasih, jalan keluar, dan baru di luar dia ngerasa dadanya sesak. Umur 38 tiba-tiba jadi dosa. Padahal 38 itu bukan tua. 38 itu masih punya anak kecil yang butuh makan. Dia coba daftar kerja yang lebih jauh, upahnya lebih rendah. Jam kerjanya lebih panjang, ongkosnya lebih mahal. Hidup itu kadang ngajak tawar-menawar yang curang. Lo mau kerja? Boleh. Tapi bayarannya turun, jaraknya naik, capeknya double. Di sekitar rumahnya, efeknya juga langsung kerasa. Warung nasi uduk yang dulu rame jam 5 pagi, sekarang jualannya sisa. Ibu warung ngomel biasanya nasi habis jam 7, sekarang jam 10 masih ada. Pemilik kosan yang kamarnya dulu penuh buruh, mulai banyak yang kosong. Tukang ojek pangkalan yang biasa mangkal depan gang bilang, "Sepi, bro." Anak pabrik pada hilang. Satu pabrik itu bukan cuma gaji buruh, itu ekonomi satu kawasan. Pabrik itu kayak mata air. Kalau mata air kering, seluruh kampung kehausan. Ada teori yang suka dipakai orang ekonomi. Satu, pekerjaan manufaktur bisa narik beberapa pekerjaan lain di sekitarnya. Tapi lo nggak perlu teori buat ngerasain itu. Lo tinggal duduk di warung dekat pabrik yang tutup. Lo bakal lihat betapa cepat sebuah tempat bisa berubah dari hidup jadi menunggu. Dan di tengah semua itu pemerintah muncul di layar-layar, ngomong investasi, ngomong lapangan kerja, ngomong pertumbuhan. Ada kata-kata besar, reformasi, kemudahan usaha, ekosistem industri, hilirisasi. Buat orang kantor, itu terdengar canggih. Buat Siti, itu terdengar jauh. Karena pertanyaan Siti sederhana, besok gue kerja di mana? Ada juga kabar lain yang sering dibawa dengan bangga. Indonesia sekarang jadi pusat nikel, jadi pemain besar baterai kendaraan listrik, jadi magnet investasi industri baru. Ini bukan bohong, bro. Pabrik-pabrik baru memang tumbuh, terutama yang nyambung ke rantai EV, smelter, pengolahan nikel, komponen baterai. Di beberapa tempat proyek besar bikin kota kecil jadi ramai, jalanan jadi penuh truk, rumah makan jadi laris. Tapi di sini ada twist yang pahit, pabrik baru itu bukan selalu tempat yang ramah buat orang-orang lama. Pabrik tekstil, garmen, sepatu banyak yang butuh tenaga kerja besar, skillnya spesifik tapi bisa dipelajari sambil jalan dan nyerap orang dalam jumlah masif. Sementara industri baru yang lebih teknologi dan padat modal sering butuh lebih sedikit orang dan butuh skill yang beda. Lebih banyak mesin, lebih banyak otomasi, lebih banyak standar teknis. Kalau Siti jago jahit upper sepatu, itu nggak otomatis bikin dia bisa kerja di fasilitas baterai yang butuh operator dengan sertifikasi tertentu. Jadi muncul perasaan aneh. Negara ramai investasi, tapi orang di depan gerbang pabrik yang tutup tetap bingung. Siti pernah lewat billboard besar tentang masa depan hijau, tentang industri modern, tentang Indonesia maju. Dia lihat gambarnya, pekerja pakai helm bersih, pabriknya kinclong, robot-robot rapi. Dia ketawa kecil bukan karena lucu, tapi karena ada jarak yang nggak kelihatan. Masa depan itu kelihatan keren, tapi pintunya nggak otomatis terbuka buat semua orang. Dan ini bukan cuma masalah Indonesia. Banyak negara pernah lewat fase ini. Korea Selatan dulu juga pernah jadi tempat produksi yang murah dibanding negara lebih maju, lalu pelan-pelan upah naik, tuntutan naik, industri tertentu pindah ke tempat lain, dan mereka naik kelas ke teknologi.
Bedanya, proses naik kelas itu selalu punya korban yang nggak masuk poster. Di poster, yang tampil adalah suksesnya transformasi. Yang nggak tampil adalah orang-orang yang tersingkir di pinggir jalan, yang harus belajar ulang di umur yang nggak muda, yang harus menerima bahwa skill yang dulu bikin mereka berguna, sekarang dianggap tidak sesuai kebutuhan. Siti malam itu duduk di lantai, ngitung uang bareng suaminya. Mereka tulis di kertas, biaya sekolah, biaya makan, listrik, air, cicilan. Suaminya bilang, gua bisa narik lebih lama. Siti langsung nolak jangan. Lo kalau kecapean, jatuh, kita makin habis. Di rumah kecil itu, kata aman tiba-tiba jadi barang mewah. Aman bukan lagi soal punya tabungan besar. Aman itu soal besok masih bisa sarapan tanpa deg-degan. Hari-hari berikutnya, Siti coba jualan online. Foto produk pakai kamera seadanya, caption pakai gaya yang lagi tren, berharap algoritma kasihan. Kadang ada order, kadang nanggak. Dia coba bantu tetangga bikin kue, titip di warung. Dia coba jadi apa saja yang bisa bikin uang masuk. Dan di setiap usaha itu ada satu rasa yang sama. Dulu dia tahu persis tanggal gajian. Sekarang setiap hari rasanya kayak judi kecil. Di satu sisi Pak Arief juga nggak tidur nyenyak. Orang sering kira manajer itu santai, tinggal perintah. Nang bro, di atas buruh ada tekanan, di atas manajer ada tekanan yang beda. Pak Arief harus jawab ke pemilik, harus jawab ke klien, harus jawab ke angka. Dia tahu kalau perusahaan ngurangin orang, itu bukan cuma efisiensi, itu keluarga-keluarga yang makanannya berkurang. Tapi dia juga tahu kalau perusahaan gak efisien, semuanya bisa habis. Dan di titik itu, manusia dipaksa memilih antara dua hal yang sama-sama busuk, memotong sekarang atau tenggelam bareng-bareng nanti. Makanya gue bilang ini eksodus senyap, karena ini bukan drama satu hari. Ini akumulasi. Perusahaan pindah nggak selalu bikin konferensi pers. Mereka cuma pelan-pelan geser order, geser kapasitas sampai tiba-tiba satu gerbang ditutup. Dan ketika orang sadar yang tersisa cuma bangunan yang mulai berkarat, spanduk lowongan yang dicopot dan jalanan yang lebih sepi dari biasanya. Pertanyaannya sekarang bro, bukan sekedar berapa pabrik tutup. Pertanyaan yang lebih pedih adalah kalau gelombang ini lanjut, apa yang terjadi sama orang-orang kayak Siti? Kalau otomasi makin kuat, apa yang terjadi sama pekerjaan yang dulu jadi tangga naik kelas untuk jutaan orang? Kalau investasi baru datang tapi butuh skill yang beda, siapa yang ngajarin, siapa yang nanggung biaya transisinya, dan berapa banyak yang keburu jatuh sebelum sempat pindah jalur? Karena realita ekonomi itu sering nggak sekejam film. Film biasanya kasih klimaks, kasih musuh yang jelas. Realita nggak begitu. Realita itu sering datang dengan kertas A4 ditempel di gerbang. Tanpa musik sedih, tanpa slow motion. Dan orang-orang tetap harus pulang, masak nasi antar anak sekolah, sambil di dalam kepala ada suara pelan. Gue masih punya tempat nggak di dunia yang terus berubah ini? Siti suatu pagi lewat lagi depan pabrik lamanya, dia nggak masuk, dia cuma berdiri sebentar. Dia lihat pagar, dia lihat cat yang mulai pudar. Dia ingat suara mesin, ingat teman-temannya, ingat lelah yang dulu dia benci tapi sekarang malah dia rindukan karena lelah itu ada gajinya. Dan di situ lo sadar sesuatu yang serem. Pabrik itu nggak pernah meledak, nggak ada asap hitam, nggak ada sirene panjang. Mereka cuma berhenti, pelan, sunyi, hilang dari rutinitas manusia. Yang bikin nyesek bro, bukan cuma satu pekerjaan yang hilang. Tapi rasa bahwa satu generasi pernah percaya kalau gue kerja keras di sini, hidup gue stabil. Dan ketika gerbang itu ditutup, yang runtuh bukan cuma jadwal shift. Yang runtuh itu ilusi aman. Kalau besok ada pabrik lain yang tutup, orang mungkin cuma bilang, ya lagi sulit. Tapi buat orang-orang yang hidupnya digantung di situ, itu bukan lagi sulit. Itu perubahan nasib. Jadi gue tanya ke lo, sambil lo bayangin suara motor jam 5 pagi, nasi uduk yang masih hangat, kopi sachet yang manis, dan gerbang yang mendadak diam. Kalau industri lama pelan-pelan pergi, dan industri baru datang, tapi nggak menampung semua orang, Indonesia lagi menuju masa depan yang kayak apa? Dan di masa depan itu, Siti dan jutaan orang kayak dia bakal berdiri di mana?